Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi mengenai analisa fundamental dari jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini tanggal 1 Februari 2024. Di sini saya menggunakan website dari forexfactory.com untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini. Oke, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, yang pertama di sini saya akan mengulas ya mengenai news tadi malam ya atau dini hari, yaitu ada Federal Fund Rate di mana suku bunga saat ini dipertahankan yaitu 5,5%. Dan hasil daripada FOMC press conference yang pertama di sini saya akan sampaikan di mana Federal Reserve mempertahankan suku bunga ya, tidak ada perubahan pada level tertinggi dalam 23 tahun ke belakang sebesar 5,5% pada hari Kamis dini hari jam 2.30. Dan membuang panduan formal juga yang mempertahankan kemungkinan kenaikan suku bunga. Jadi tahun 2024 dipastikan tidak ada kenaikan suku bunga. Namun selama konferensi pers si Ketua Powell ya, dia menyatakan bahwa Bank Sentral tidak akan memiliki cukup ya keyakinan terhadap lintasan inflasi untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga pada bulan Maret. Artinya yang rencananya bulan Maret akan dipangkas sebesar 25 basis poin. Ini apa yang disampaikan kemarin karena dia melihat kondisi inflasi masih cukup kuat yaitu 3,4% dan data-data ekonomi Amerika juga cukup bagus ya. Jadi kesimpulannya The Fed belum siap untuk pemotongan suku bunga di bulan Maret. Oke, jadi itu garis besarnya dari hasil Federal Fund Rate dan FOMC press conference-nya yang bisa saya sampaikan. Dampaknya tentunya ketika kita melihat tidak ada persiapan ya untuk pemotongan bulan Maret, otomatis pelemahan terjadi pada indeks dolar. Sebenarnya gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam ya. Langsung aja kita lihat, check it out. Berikutnya data ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 20.30 ya. Ada satu data high impact yaitu unemployment claim. Jadi unemployment claim ini data yang rilis setiap seminggu sekali. Ini merupakan permohonan yang diajukan ya oleh individu yang kehilangan pekerjaan mereka dan ingin menerima manfaat dari pengangguran ya. Artinya mengharapkan bantuan dari pemerintah secara keseluruhan karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita melihat dari kondisi tersebut, di mana ketika data unemployment claim ini meningkat ya atau naik, berarti banyak orang itu yang mengajukan klaim pengangguran. Berarti kondisi tersebut memperburuk ekonomi ya di sektor tenaga kerja tentunya dan akan berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau kondisi unemployment claim tunjangan dari pemerintah untuk klaim pengangguran tersebut turun ya, maka di sini menunjukkan ekonomi Amerika cukup bagus di bidang tenaga kerja gitu. Jadi menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Jadi kalau kita perhatikan dari data sebelumnya ya, dari Januari tanggal 25 di minggu kemarin, di situ memang ada kenaikan yang cukup signifikan ya sebesar 214.000. Maka di sini menjadikan previewsnya di mana minggu ini ya atau khususnya di posisi nanti malam pukul 20.30 prediksinya ada penurunan tapi tidak signifikan sebesar 213.000. Tentunya hal tersebut pasti akan berpengaruh juga pada indeks dolar. Jadi ketika aktualnya sesuai dengan forecast karena datanya ada penurunan, maka di sini akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu gambarannya. Jadi ketika nanti aktualnya sesuai dengan forecast atau aktualnya turun di bawah previous, baru di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau sebaliknya aktualnya naik jauh di atas 213.000, baru di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke.
Selanjutnya kita akan membahas untuk data kalender ekonomi yang rilis selanjutnya ya, yaitu ISM Manufacturing PMI. Oke, selanjutnya di pukul 22.00 ya. Ini juga high impact di mana ada data rilis ISM Manufacturing PMI. Jadi ISM Manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi yang menyediakan gambaran tentang kesehatan sektor manufaktur yang ada di Amerika Serikat. Dan ini juga pasti sangat berpengaruh. Gambarannya seperti ini ya. Ada beberapa indikator angka di mana indeks PMI ini biasanya berkisaran antara 0 sampai dengan 100. Jadi jika angka di atas 50 maka menunjukkan ekspansi dalam sektor manufaktur. Jadi dianggap positif. Sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau dianggap negatif. Dan tentunya ada beberapa faktor penting ya atau komponen-komponen dari PMI ini sendiri yang umum mencakup produksi, pesanan baru, tenaga kerja, pengiriman pemasokan, dan harga. Jadi data ini memberikan pandangan yang komprehensif ya tentang kinerja sektor manufaktur. Apa nih yang berpengaruh terhadap pasar mengenai data ini? Jadi istilahnya seperti ini nih, PMI seringkali dianggap sebagai indikator awal, oke, untuk arah pertumbuhan ekonomi. Makanya dia rilisnya di awal bulan gitu. Jika PMI mengalami peningkatan ya atau menguat, ini bisa diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan dapat mempengaruhi pasar keuangan. Itu gambarannya. Jadi kebalikannya, tapi kalau posisinya data PMI itu jelek ya pastinya dianggap pertumbuhan ekonominya buruk gitu, mempengaruhi pasar keuangan. Oke. Dan kalau kita lihat dari datanya di mana tanggal 3 Januari kemarin rilis, itu ada, menurut saya ada penurunan ya, karena dari previousnya ke aktualnya itu ada kenaikan ya maksud saya, di mana previousnya 46,7%, Anda bisa lihat di historinya di tanggal 3 Januari dan aktualnya menghasilkan angka 47,4%. Artinya jauh di atas forecast. Waktu itu diprediksikan akan ada penurunan yang 47,2% dan ternyata tanggal 3 Januari itu naik sebesar 47,4%. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan di data ISM Manufacturing PMI itu sendiri. Dan posisi di hari ini ada prediksi datanya dari previousnya 47,4%. Prediksinya sih ada penurunan lagi ya di angka 47,2%. Jadi kalau posisinya ternyata data ISM Manufacturing PMI sesuai dengan forecastnya ya untuk aktualnya, ya tentunya indeks dolar akan terjadi pelemahan atau akan terjadi penurunan pada indeks dolar. Tapi kalau datanya nanti merilisnya ya, minimal 47,4% atau ada kenaikan sebesar 46,7%, lebih tinggi atau 49 ataupun 48 sekian persen, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi penguatan. Namun di sini kalau kita perhatikan memang data sementara dari forecastnya ya, data yang masuk menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar. Jadi diprediksikan ISM Manufacturing PMI hari ini akan melemahkan indeks dolar itu sendiri atau indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa fundamental ya dan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran ya atau acuan untuk teman-teman melihat kondisi sektor ISM Manufacturing PMI ataupun sektor daripada unemployment claim yang akan rilis malam ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.